Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kita kali ini akan belajar mengenai gaya dan gerak. Simak videonya baik-baik ya. Nah, apa itu gaya? Jadi, gaya bisa diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang bisa membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Sebaliknya, gaya juga bisa membuat benda yang semula bergerak menjadi diam. Tidak hanya itu, gaya juga dapat merubah posisi, bentuk benda, dan keadaan gerak benda. Jadi, dengan gaya, benda bisa bergerak, teman-teman. Contohnya saat kita mengayuh sepeda, di situ kita menggunakan gaya sehingga sepeda dapat bergerak. Lalu saat kita mendorong atau menarik meja, itu juga kita menggunakan gaya agar meja tersebut dapat berpindah tempat. Bahkan saat kita menyalakan lampu di rumah untuk penerangan atau pencahayaan, itu juga memanfaatkan gaya loh teman-teman. Nah, di sini ada macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Nah, kita lihat pada gambar tersebut ada orang sedang mendorong mobil. Nah, orang tersebut menggunakan gaya otot untuk mendorong mobil agar mobil dapat bergerak. Lalu di sini ada contoh lain nih. Ada anak sedang menarik meja. Nah, anak tersebut menggunakan gaya otot untuk menarik meja tersebut agar meja tersebut bergerak. Nah, selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, sebuah paku yang terbuat dari logam dapat tertarik ke arah magnet. Lalu selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah, pada gambar tersebut, sebuah lampu bisa menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Lalu selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Nah, gaya gesek ini memiliki arah yang selalu berlawanan. Arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut bergerak. Nah, di sini contohnya ada sebuah sepeda yang sedang berjalan. Ketika sepeda yang berjalan itu direm, maka akan menimbulkan sebuah gesekan sehingga sepeda tersebut dapat berhenti. Atau dengan contoh lain, saat kita mengayuh sepeda dan sepeda tersebut bergerak pada jalan yang lurus, saat kita berhenti mengayuh, maka sepeda tersebut akan menurun kecepatannya sehingga bisa menyebabkan sepeda tersebut berhenti. Hal tersebut karena adanya gesekan dari ban sepeda dengan jalan aspalnya. Lalu berikutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya gaya tarik bumi. Pada gambar berikut ada pohon mangga. Nah, buah mangga tersebut jatuh ke tanah disebabkan oleh gaya tarik bumi. Lalu pada contoh berikutnya di sini ada gambar apel. Nah, apel tersebut jatuh ke tanah karena terlepas dari pengaitnya. Hal tersebut dikarenakan adanya gaya tarik bumi. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lantur yang diregangkan. Contohnya pada gambar berikut. Seperti yang kita lihat, di sini ada gambar ketapel. Nah, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Lalu di sini ada gambar berikutnya yaitu ada busur panah. Nah, busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Selanjutnya ada pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, di sini maksudnya yaitu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda yang semula diam menjadi bergerak.
dengan kecepatan tertentu sesuai dengan gaya yang diperolehnya. Contohnya, sepeda yang bisa bergerak karena kamu kayuh atau kamu dorong juga diakibatkan karena adanya pengaruh gaya pada benda. Nah, contoh lain di sini ada anak sedang bermain bola. Nah, bola tersebut dapat bergerak karena diberi gaya oleh si anak tersebut dengan cara ditendang. Yang kedua ada gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Ini kebalikannya dari yang tadi ya. Jadi, terjadinya gaya dapat membuat benda yang semula bergerak dengan kecepatan tertentu akan menjadi diam atau berkurangnya kecepatan. Contohnya, benda yang dilempar ke atas akan berhenti saat jatuh dan diam saat berada di permukaan bumi. Hal ini juga terjadi karena adanya pengaruh dari gaya. Kita perhatikan gambar berikut. Saat kita bermain bola, lalu menendang bola tersebut ke arah kiper, saat kiper tersebut menangkap bolanya, bola tersebut akan diam. Yang ketiga, gaya mengubah arah benda. Nah, kemampuan gaya terhadap suatu benda selanjutnya adalah kemampuan gaya dalam mengubah arah dari suatu benda. Contohnya, bola yang ditendang tidak hanya akan bergerak ke arah depan, melainkan bisa ke arah samping, samping kiri, samping kanan, maupun bergerak ke atas. Nah, contohnya di sini saat kita bermain bola, saat kita menendang bola ke gawang, maka bola tersebut akan berubah arah. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya juga memiliki kemampuan untuk merubah bentuk benda yang dikenainya. Contohnya, telur yang semula berbentuk bulat akan berbentuk tidak beraturan saat telur pecah karena dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, contohnya di sini adalah ada tanah liat. Tanah liat yang bentuknya tidak beraturan bisa berubah menjadi berbagai bentuk karena diberi gaya oleh pengrajin tanah liat. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya, bisa dibuat melambat atau bahkan lebih cepat. Nah, contohnya di sini ada anak sedang mengayuh sepeda. Jika anak tersebut mengayuh dengan cepat, maka gerak sepedanya akan lebih cepat. Dan ketika anak tersebut mengayuhnya lambat atau santai, maka gerak sepeda tersebut juga akan melambat. Nah, kalau tadi teman-teman sudah tahu mengenai gaya, sekarang kita cari tahu apa itu gerak dan hubungannya apa sih dengan gaya. Jadi, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Lalu apa hubungannya? Jadi, hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Jadi begitu teman-teman, materi mengenai gaya dan gerak. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.